Iya, Saingan dong dengan saya nih, Mas Alambra. Iya. masalah usia ya. Siapa ya Ratu Bagus itu sampean? Dari Banten Saya beliau. dari Banten. Oh iya. Ya, saya 64 jalan, 63. 63 ya. Ya, Saya sudah hampir 60, belum masuk 60 tapi hampir 60. Saya walaupun tua saya nggak alim Gus Hasan. Oh iya kan, masalah alim itu kan orang lain yang menilai. Kalau diri kita ini selalu merasa tidak alim kan begitu. Saya pernah tinggal di Kuala Lumpur 36 tahun. lama ya. Allah. Punya rumah saya di Kuala Lumpur. Punya usaha. Saya hotot Gus Hasan. Saya kaligrafer Iya, hotot. iya, iya, iya. Sampai sekarang masih ada di Singapura ya? Masih beroperasi di Kuala Lumpur. Saya buka satu cabang lagi di Indonesia. Hmm, Sudah hampir 3 tahun sudah mulai jalan. iya, iya. Di daerah mana buka? Di Gresik, Gus, di Gresik di Romo. Saya sudah ada kader yang saya pengganti saya. Sebab kan Oh, saya kaligrafi saya canggih bantuan teknologi digital. iya, 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 iya. Mungkin dulunya Transfer masih teknologi pakai dari Kuala manual Lumpur. ya? Dulunya masih manual kali ya? Dulu Awal-awal manual itu ya? dulu. Mm-mm. Karena permintaan banyak, kadang-kadang diantar ke luar negeri, saya Iya. terjun ke teknologi digital. Mm-mm, mm-mm. Sekarang sudah dibantu teknologi digital cepat. Iya, iya, iya. Ini sekarang Gus, saya kebetulan di Kuala Lumpur di rumah ini. Masya Allah. Di rumah ini saya. Lah, tapi panjenengan ngajak ketemuan saya di Sidogiri itu gimana? Sampai masih di Singapura, Ya di cepet, Malaysia. saya bisa pulang kapan saja Gus. Oh iya, iya. Di Kuala Lumpur saya. Istri saya di Gresik, saya rumah saya sendirian ini. Anak-anak saya laki-laki semua Gus. Sudah pada kawin, nggak mau duduk di sini, nggak mau duduk di rumah saya. Laki-laki Loh, semua anak saya. kenapa di situ ndak ada dapurnya sampean? Gimana? Kok ndak ada dapurnya di situ? Ada, loh. Dapurnya di Gresik. Nggak ikut. Ya kan di Gresik, maksudnya yang di Kuala Lumpur itu loh. Kan katanya Kanjeng Nabi kan gini, syirarukum a'zabakum, seburuk-buruk kalian wahai umatku, orang yang suka membujang gitu loh. Iya. Kadang-kadang saya lupa dengan hadis itu saya. Saya terlalu konsentrasi nulis saya Gus. Nah iya. Nulis saya. Memang dari pondok memang saya. Jadi penulis dari pondok saya. Nggih. Kalau apa-apa kiai panggil saya dulu. Nggih, nggih. Jadi bermanfaat di tulisannya. Nah, saya berdakwah. Saya dulu ini nggak paham Habib-Habib itu kayak apa. Sebab saya Iya. tinggal di Malaysia ya. Setelah tahun 2019 saya pulang ke Indonesia waktu Pilpres ya. Mm-mm. Kemudian itu kan heboh Habib-Habib itu. Saya lihat Iya. YouTube, dengar ceramahnya itu Habib Rizik yang hai Jokodok goblok. Itu sudah saya nggak karuan otak saya sudah mulai cari informasi saya ke kawan-kawan. Jokodok goblok, menteri agamanya sesat. Yang gitu ceramahnya itu. Iya. Kemudian apanya Gus Dur buta mata buta hati itu sudah terus nggak percaya saya dari situ. Terus mental saya terus. Saya bukan pakar nasab ya. Lebih tidak Iya. percaya lagi ketika Kiai Imad membuka keran sedikit. Tambah tidak percaya ketika saya sowan ke ke dalam Hadratus Syekh Kiai Nur Hasan. Iya. Lagi nggak percaya saya. Sudah lihat ininya saya. Lihat apa ya tulisan-tulisan lama itu. Itu kan beliau yang nyuruh saya itu. Jadi beliau itu dulu
itu ya sekitar 3 tahun yang lalu lah, melalui Mas Hamid itu, Mas Abdul Hamid itu telepon saya karena memang saya sama Mas Hamid itu satu grup Oh, di WhatsApp itu, iya. di grup anu itu, grup bani-bani itu. Bani-bani. Ya, satu grup sama saya. Kemudian beliau kan alumni Sidogiri tapi juga dekat dengan Mas Nur Hasan Sidogiri kan. Iya, iya, iya. Nah, kemudian telepon saya beliau, "San, sampean ditanyain sama Mas Nur Hasan." "Oh iya, Kiai, terus gimana?" "Ya, nanti sampean mau ditelepon sama beliau." "Oh, jangan Kiai, saya sowan aja, saya pulang saya," gitu. Ya, waktu itu masih ada di Jakarta waktu itu. Enggak usah, ada apa, udah nanti telepon. Nah, akhirnya beliau telepon saya. Telepon saya itu ya, akhirnya ya sekarang ini saya buka TikTok, buka YouTube. Itu kan komandannya beliau. Itu kalau katanya Iya, komandan suruh ke barat, saya suruh ke timur saya. Gitu. Suruh lawan gitu. Iya. Rapat, saya pun rapat dengan beliau kok. Dari Iya. lihat manuskripnya, lah lihat itu lambang keyakinan saya mantap, Gus. Hmm. Rapat saya ke beliau. Kenal beliau dengan kalau tanya Fathan Faiz gitu kenal beliau. Iya. Soalnya saya santri sepuh saya. Nggih. Ya, tapi santri sepuh tidak harus malu untuk belajar kepada yang muda. Oh iya. Iya, li'anna likulli syai'in maziyah, Gus. Betul. Kan ada hadisnya Nabi itu kan begini. Lam yazalil mar'u aliman. Iya, Lam yazalil mar'u aliman ma talabal ilmah. iya betul. Fa in dhanna annahu qad alima faqad bada'a jahluhu. Iya. Jadi orang itu tidak akan hilang predikat keilmuannya selama dia itu mau mencari ilmu. Kalau Iya, benar. dirinya sudah merasa berilmu, maka sebenarnya kebodohannya sudah kembali lagi tuh. Iya. Ya namanya orang kalau sudah merasa itu kan sifat anani namanya. Ah, betul, Anania. Anani. Katanya orang Madura itu tak ada prank selain kapeto, tak ada orang selain sengko. Ya, betul. Ini ahlinya Primbon Madura ini. Ini Ki Ahmad Musta'in Billah ini, Raden Aji Diningrat ini. Yang mana? Oh iya. Ini ahlinya Primbon Madura itu. Apakah dulu beliau? Waalaikumsalam Raden. Apakah dulu jenengan Raden ini ya Abu Muhibbin ya? Bukan main dia itu. Presiden itu dia, presidennya Muhibbin. Aduh. Barusan saya duduk, barusan saya datang kok sudah dibombardir. Ini pikir Kalau saya memang kalau saya lama di Kuala Lumpur, Gus. Nggak kenal apa namanya Muhibbin Habib, nggak ada sini. Nggak ada sini. Iya. Nggak ada. Kalau alimnya yang panggil Ustadz, Tuan Guru. Kalau kaya dipanggil Datuk, Tan Sri di sini. Nggak. Iya. Orang ininya aja marganya nggak disebut di sini. Nggak ada Habib di sini. Kadang-kadang Said di sini panggil Said Saten Said sini. Tapi jarang tapi jarang. Nggak begitu di ini dia kalau di Kuala Lumpur, Gus. Banyak kalau ilmu di sini yang didahulukan dan ilmu dan adab. Kalau ilmu ya terus diambil. Nggak tahu saya Habib itu. Baru-baru ini setelah 2019 saya tahunya itu yang ada Habib itu saya. Bang di Gimana, pondok Ki dulu Haji? nggak ada apa-apa kok. Beliau ini alumni sepuh Sidogiri. Sekitar tahun 70-an beliau ini, Ki Haji. Iya, salam kenal Datuk Tan Sri Maharaja dari Kuala Lumpur. Iya, salam kenal. Yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung. Sebab di Malaysia ini, Gus, ada 14 negeri ya. Ada 13 negeri atau provinsi yang punya raja. Raja. Dan 14 negeri ini, 13 negeri ini ada rajanya namanya di Pertuan Agung. Di Malaysia itu ya.
Iya. Namanya di Pertuan Agung dan bergilir setiap 5 tahun sekali. Betul, betul. Menjadi rajanya raja. Betul. Gitu. Jadi kalau persoalan agama di sini agak ketat sedikit, tidak boleh sembarangan di sini. Iya, betul. Kalau Malaysia itu. Wahabi ada, cuma di satu provinsi namanya Perlis. Mm-mm. Tapi tidak se-ekstrim di Indonesia, Gus. Nggak ada Wahabi sini mengharapkan kunut, nggak ada, nggak berani. Hmm. Nggak ada Wahabi Malaysia membid'ahkan kunut, nggak ada sini. Nggak berani membid'ahkan Maulid Rasul, nggak berani. Masya Allah, iya, 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 iya. Karena memang yang berkuasa raja di sana itu, yang nggak berani. Iya, lah. kalau persoalan agama raja Gus yang pegang. Tapi kalau Iya. persoalan politik enggak, tetap Perdana Menteri. Perdana Menteri, betul. Iya, sama demokrasi juga. Cuma demokrasi di Indonesia kayak demokrasi ala Soeharto dulu. Hmm. Nggak seperti bebas kayak Indonesia sekarang, nggak. Betul, betul. Nggak, ada juga korupsi di sini, Gus. Tapi tidak separah negeri kita. Oh iya, pastilah. Di semua negeri itu pasti ada korupsinya. Cuman kan sebatas mana korupsinya itu, kan begitu. Nggak ada pemilihan kepala desa sini pakai uang, nggak ada sini. Pemilihan ini pun nggak ada sini. Wakil rakyat nggak pakai uang sini, Gus. Oh, gitu Kalau ya? Indonesia MM-an. Oh iya, kalau Indonesia. Sini nggak ada Nggak ada. sini. Kalau nggak ada Nggak ada. timnya nggak jadi. Iya. Sini nggak ada. Makanya kawan Madura, orang Bawean, orang Sumatera kalau ke Malaysia itu nggak pulang, memang sudah menetap. Karena kehidupan enak di sini, Gus, memang teratur. Harga barang itu imbang dengan pendapatan, dengan gajinya orang itu. Kalau mohon maaf, kalau di sana enak bagaimana Tan Sri? Kok Habib itu enggak diundang aja suruh tinggal di Malaysia gitu? Nggak diterima dengan kerjaan Malaysia. Apalagi ini kalau ngomong yang apa itu, yang halu-halu itu, tangkap kalau di sana. Kalau di sini main-main. Tiba-tiba ceramah yang isinya Habib boleh turunkan hujan susu. Nggak usah sekarang juga diturunkan. Gitu ya. Iya. Kalau ini yang datuk kakek kami bisa turunkan rantai emas. Masya Allah. Nggak ada di sini. Sebegitu ketatnya ya. Iya, nggak boleh sembarangan sini. Urusan Jadi, agama itu di sana. kaum muslimin itu tidak diajari yang halu-halu sini. Artinya masyarakat rakyat di Malaysia itu betul-betul rapi ya di dalam menseleksi Iya. di dalam urusan agama ini. Iya. Ulama masuk. Iya. Karena itu ranahnya pemerintah, Yai. Nggak Iya. boleh. Iya. Kalau saya perhatikan, Malaysia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak terikat betul-betul dengan satu mazhab. Mayoritas Syafi'i dalam 50%, tapi yang lainnya tidak terikat dengan satu mazhab. Kayak Muhammadiyah di ini, Malaysia ini. Iya. Kayak Muhammadiyah. Saya punya guru di Malaysia itu 2 orang dulu. Memang betul-betul diberikan kedudukan oleh kerajaan Malaysia. Siapa itu? Yang pertama itu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Oh iya, ada di Johor dia, di Johor. Iya, di Johor. Kemudian beliau sudah meninggal satunya. Iya, Banjari saya kenal, di Johor beliau. Tak boleh sembarangan di sini, Kiai, tak boleh sembarangan sini. Jangan cerita halu-halu di sini. Orang Malaysia nggak diajar halu-halu itu.